Halo sahabat Hits Kreatif, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Hits Kreatif. Kali ini saya akan menghibur Anda dengan sebuah kisah yang berjudul Bunga Desa Terjebak di Dunia Malam, karya Modesta Irawati Bues. Namanya Kinara. Kinara adalah seorang gadis cantik yang berasal dari keluarga yang sederhana. Dia adalah gadis tercantik di desanya. Karena kecantikannya, Kinara dijuluki Bunga Desa atau Sang Primadona. Hampir setiap hari rumahnya dikunjungi kaum pria. Untuk apa lagi kalau bukan untuk meminta perhatian dari Sang Bunga Desa. Namun sebaliknya, oleh sesama kaum hawa, Kinara sering dijadikan bahan gosip seperti yang terdengar dari beberapa orang gadis yang sedang membicarakan Kinara. Katanya, palingan modal cantik doang, modal paras, tidak bisa kerja, apalagi membantu orang tuanya. Bakalan nyesel itu cowok-cowok kalau menikah sama si Kinara itu. Begitulah gosip-gosip di kalangan kaum hawa tentang Kinara. Entah karena iri atau apalah, mereka gosip seperti itu. Tetapi memang begitulah kehidupan si Kinara setiap harinya. Merawat diri dan menunggu layaknya bos dari kedua orang tuanya. Dia terkenal manja dan sedikit angkuh pada orang tuanya. Namun tak sedikit pun orang tuanya merasa tersakiti. Kinara adalah anak satu-satunya di keluarga mereka, sehingga apapun yang dia inginkan harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Apapun, walau hal yang dimintanya itu di luar akal sehat dan kemampuan orang tuanya, Kinara tidak peduli. Yang terpenting baginya adalah segala yang dia inginkan harus ada, tanpa kurang sedikit pun. Itulah sebabnya orang tua Kinara bekerja mati-matian untuk anak mereka, si Kinara. Orang tua Kinara bekerja sebagai buruh tani di desa mereka. Pekerjaan apapun mereka lakukan demi pulang membawa uang untuk anaknya. Seringkali orang tuanya memborong pekerjaan di ladang orang lain. Hal ini membuat kedua orang tua Kinara terlihat semakin hari makin tua dan lelah. Walaupun umur mereka belum sampai setengah abad, tetapi fisik mereka terlihat seperti orang tua yang lanjut usia. Begitulah pekerjaan orang tua Kinara setiap harinya, hingga pada suatu hari ketika Kinara baru pulang dari perkumpulannya, dia kaget melihat begitu banyak orang-orang di rumahnya. Ada yang menangis, ada juga yang mondar-mandir, namun semuanya terlihat sedih. Dia lalu berjalan menghampiri orang-orang itu dan bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian semua ke rumahku?" Semua orang memandangnya dengan sinis. Ada juga yang menggerutu, mengutuknya sambil berkata, "Dasar anak durhaka, tidak kasihan orang tua." Namun Kinara tidak mempedulikan orang-orang itu. Dia menerobosi kerumunan orang-orang itu lalu menghampiri ibunya yang sedang menangis, sesegukan sambil memeluk jenazah yang ada di hadapannya. Matanya bengkak karena sudah menangis entah berapa jam lamanya. Melihat Kinara anaknya datang menghampiri, ibunya segera bangun dan memeluk anaknya. Katanya, "Nah, bapakmu telah pergi. Tadi di kebun Pak Suras, dia terjatuh saat memotong rumput di sawah. Dia kecapean, namun dia bersikeras agar tetap bekerja hingga akhirnya dia jatuh dan dari pematang sawah dan langsung meninggal. Maafkan bapakmu, Nak. Maafkan ibu juga. Bapak dan ibu belum bisa membahagiakanmu. Dan sekarang malah bapakmu pergi untuk selamanya."
Semua orang menangis saat mendengar perkataan ibu Kinara kepada anaknya. Mereka kasihan dan sangat iba melihat ibu Kinara. Namun sebaliknya, Kinara mendorong ibunya dari pelukan itu dan masuk ke kamarnya, menangis di sana. Bukan karena kepergian ayahnya atau karena perkataan ibunya. Tentu saja karena dia tidak akan mendapatkan uang sebanyak yang ia terima sebelumnya setelah ayahnya meninggal. Apalagi melihat keadaan ibunya yang sudah sangat rapuh itu, tentu saja untuk mendapatkan uang setiap hari hanya seperti mimpi belaka. Dia lalu memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan ibunya yang masih menangis meratapi ayahnya dan juga orang-orang yang melayat. Ayahnya belum sempat disemayamkan, Kinara malah pergi meninggalkan ibunya tanpa menoleh ke arah ibunya yang berteriak mengejar dan memanggilnya. Kinara terus berlari. Kepergian kedua orang tercintanya membuat ibu Kinara pingsan dan frustasi. Segera mereka semayamkan bapaknya, dan pelayat itu satu persatu meninggalkan ibu Kinara yang masih meratapi kepergian suami dan anaknya. Kini keseharian ibu Kinara terasa sepi. Kadang dia tidak pernah keluar rumah sehari, seminggu, sampai sebulan. Dia mengurung diri dalam rumah, melihat foto-foto suaminya, anaknya, dan foto keluarga mereka sewaktu masih bersama. Hal ini membuat ibu Kinara selalu menangis dan semakin kurus. Melihat keadaan ibu Kinara yang bertambah drastis itu, para tetangga mulai datang berkunjung untuk sekedar menghibur atau mengajaknya bicara. Begitu terus yang dilakukan oleh tetangga-tetangga itu, sehingga membuat ibu Kinara terlihat mulai bugar kembali. Kini ibu Kinara sudah mulai tersenyum dan terlihat punya semangat hidup lagi. Bagaimana dengan Kinara? Waktu Kinara pergi dari rumah meninggalkan jasad ayahnya dan ibunya yang menangis waktu itu, dia pergi ke sebuah kota metropolitan untuk mengadu nasib di sana. Dibantu oleh teman kecilnya dulu yang sekarang bekerja di kota itu, dia berhasil ke sana. Nama temannya adalah Rayana. "Ray, bolehkah aku kerja di tempatmu?" tanya Kinara pada temannya. Walau Rayana tahu tidak mungkin si Kinara bisa bekerja, namun karena kasihan sama orang tuanya, maka dia pun mengiyakan Kinara bekerja di tempat bosnya. Rayana bekerja di sebuah pabrik tahu di kota itu. Dia sangat rajin dan uang gajinya sering dikirim ke orang tuanya di desa. Keesokan paginya, Rayana membangunkan Kinara untuk bersiap-siap kerja. Seperti biasanya, Kinara bangunnya telat layaknya seorang majikan. "Kinara, hei, bangun, ayo pergi ke tempat kerja." "Aduh Ray, masih pagi, aku masih ngantuk." "Woi, katanya mau kerja, kok begitu?" cetus Rayana. Ya, sahut Kinara sambil bangun dan pergi mandi. "Jangan lama ya, ingat, ini hari pertama mau kerja," teriak Rayana sambil berlalu dan pergi ke kamarnya. Beberapa menit kemudian, Kinara keluar dari kamarnya menghampiri Rayana yang sedari tadi menunggunya di ruang tamu. Melihat penampilan Kinara yang necis itu, Rayana ketawa. "Ray, kamu kenapa tertawa? Ada yang ganjil?" tanya Kinara sedikit kesal. "Ya iyalah, ganjil sekali. Kita itu kerja di pabrik tahu Kinara,
bukan di kantor BUMN. Jawab Rayana. Tetapi tidak apa-apa, nanti kamu akan tahu sendiri. Yuk, lanjutnya sambil menarik tangan Kinara. Mereka pergi dengan naik angkot ke tempat kerja. Kinara merasa jijik, katanya, Rai, emang tidak ada ya pacarmu yang punya mobil bagus gitu? Kinara, saya itu datang ke kota untuk bekerja. Saya tidak punya pacar. Saya fokus kerja dulu lah buat bantu orang tua dan sekolah adik-adikku. Kan kamu tahu sendiri ekonomi keluargaku di desa. Jawab Rayana sambil tersenyum. Kinara membalas senyumannya dengan senyum kecut. Tetapi itu tidak membuat Rayana marah. Setelah tiba di pabrik tempat kerja mereka, Kinara sangat kaget melihat pabrik itu, melihat karyawan lain yang mengenakan sepatu safety dengan dandanan yang menurutnya sangat jijik. Dalam pikirannya, pabrik itu adalah tempat kerja yang mewah. Namun Rayana tahu isi hati Kinara dan berkata padanya, Kinara, bagaimana menurutmu? Kamu mau kerja di sini? Rai, yang benar saja kamu. Masa aku kerja di sini? Kamu tahu aku kan? Jawab Kinara. Ya udah, kamu pulang saja kosan ya, ntar sore aku baru pulang, kata Rayana. Kinara pulang dengan wajah dan perasaan kesal, hingga tanpa sengaja dia bertabrakan dengan seorang pria hingga membuatnya jatuh. Dia marah sekali sebelum dia melihat ketampanan laki-laki itu. Lihat si tampan itu, Kinara terpesona, begitupun sebaliknya. Wah, cantik, seksi, mulus, kayaknya cocok sekali menjadi orderan baru, bisik hati lelaki itu tanpa disadari oleh Kinara. Maaf Nona, apakah Anda tidak terluka? Atau Anda perlu saya bawa ke rumah sakit? Tanya lelaki itu sok perhatian. Mendengar perhatian dari lelaki itu membuat Kinara semakin terpesona. Lelaki itu namanya Bagas. Bagas tahu kalau Kinara sudah terpesona dengannya. Dia lalu menyodorkan tangannya dan memperkenalkan diri. Hai, aku Bagas. Kamu siapa? Aku Kinara, jawabnya sambil menyambut tangan Bagas dan tersipu malu. Oh ya, kamu kenapa tadi kelihatan kesal sekali? Tanya Bagas. Oh itu, maaf, tadi saya kesal dengan temanku. Tadinya saya mau cari kerja, tapi temanku malah membawaku ke tempat pabrik tahu. Kan jijik, jawab Kinara polos. Rupanya ini kesempatan Bagas, bisik hati Bagas. Memangnya kamu mau kerja apa? Tanya Bagas basa-basi. Aku mau kerja yang santai, tetapi tetap berpenampilan cantik dan pastinya mendapatkan uang yang banyak, jawab Kinara lagi. Oh ya? Kalau begitu aku akan kasih kamu kartu namaku. Aku punya tempat kerja yang pas buat kamu, posisi yang bagus, tetapi kamu akan tetap cantik. Dan kerjamu hanya melayani tamu saja. Kalau kamu berminat, hubungi saya di nomorku ya. Saya tunggu kabar dari kamu. Kerjanya santai kok, percaya deh, bujuk Bagas dengan lidah ularnya.
lalu pamit dengan Kinara. Setelah sore, Rayana pulang dan melihat Kinara sedang membereskan barangnya. Melihat itu, Rayana bertanya, "Kinara, kamu mau kemana? Ini sudah malam." "Aku mau kerja, Ray. Kerja yang enak dan pastinya gajinya besar. Dan aku hanya merawat diriku saja," jawab Kinara santai. "Tapi Kinara, ini kota besar. Kamu belum kenal baik juga dengan lelaki itu. Kamu jangan pergi ya. Banyak sekali orang-orang jahat di kota ini, Kinara. Kasihan ibumu menunggu kamu pulang di sana." Namun karena sifatnya yang angkuh, Kinara tidak mendengarkan saran dari temannya dan malah tanpa berterima kasih dia memaki sahabatnya itu. Ray, kamu jangan sok baik ya. Kalaupun ada apa-apa dengan saya, aku tidak akan kembali padamu atau ke desa itu. Kita itu beda, Ray. Kamu itu gadis kampungan. Pantas saja kamu dapat kerja di pabrik tahu yang tidak jelas itu, jawab Kinara, yang membuat Rayana hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak berapa lama kemudian terdengar klakson mobil yang berhenti depan kos mereka. Kinara segera lari ke mobil itu yang disambut dengan senyuman oleh Bagas. Rayana hanya bisa menggeleng kepala melihat kepergian Kinara dengan lelaki itu. Dia tahu bahwa Kinara dalam bahaya, namun apalah daya, Kinara tidak mendengarnya. Sampai di rumah lelaki itu, Kinara dipersilakan masuk. Disambut oleh Ibu Bagas yang terlihat ramah. Kinara merasa sangat senang. Keesokan harinya, Bagas mulai merayu Kinara, katanya, "Kinara, aku tahu ini terlalu cepat, tetapi aku harus mengatakannya padamu, bahwa semenjak kita bertemu pertama kali, aku langsung jatuh hati padamu. Maukah engkau menikah denganku, menemaniku dan ibuku selamanya?" Rayu si Bagas sambil mengeluarkan cincin dari kantong bajunya. Kinara merasa tersanjung dan terpikat dengan suasana romantis itu. Lalu dia mengangguk tanpa memikirkannya. Rupanya langkah busuk Bagas dan ibunya berjalan mulus. Keesokan harinya mereka menikah tanpa mengabari ibunya ataupun Rayana. Mereka menikah begitu saja. Namun walaupun begitu, Kinara tetap seperti orang mabuk yang tak menyadari segalanya. Hingga beberapa bulan kemudian, Kinara mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kehidupan keluarga mereka tak seindah dan tak seromantis yang dibayangkan Kinara. Dia sering menangis karena selalu dipukuli dan ditinggalkan sendiri oleh mertua dan suaminya. Dia menyesalinya, namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Dia harus menerima semua perlakuan bejat dan tuturan kotor dari semuanya. Hingga pada suatu malam, mertuanya sakit dan tentu saja tidak bisa keluar malam untuk bekerja. Bagas selalu menghampiri Kinara, katanya, "Kamu masih ingat kan tentang pekerjaan yang kujanjikan padamu waktu itu?" Kinara mengangguk gemetaran. "Mulai sekarang kamu akan mulai kerja untuk menggantikan ibu," kata Bagas. "Tetapi kerja apa, Mas, malam-malam begini? Apa yang bisa aku lakukan?" tanya Kinara. "Udah, ikut saja, nanti juga kamu bakal tahu," jawab Bagas sambil menarik istrinya masuk ke kamar. "Kamu harus dandan yang cantik, memakai pakaian yang seksi," lanjut Bagas. "Tapi Mas, untuk apa?" tanya Kinara mulai takut.
Itu kan pekerjaan yang kamu mau. Ingat, kalau kamu tidak mau, kamu dan anakmu yang bodoh itu akan kubunuh, ancam Bagas. Barulah Kinara menyadari bahwa suaminya ingin menjualnya. Kinara menangis, mengingat ibunya dan juga sahabatnya, Rayana. Dia menyesalinya, namun dia juga tidak bisa menolak suaminya, karena yang dibilang suaminya bukanlah ancaman semata, tetapi dia akan benar-benar nekat jika ada yang melawannya. Begitulah nasib Kinara pada akhirnya. Mabuk, minum obat-obat terlarang, dan melayani tamu-tamu yang telah disiapkan oleh suaminya. Tanpa penolakan, Kinara melakukan segala yang diperintahkan suaminya, layaknya bos dengan karyawan. Hingga suatu malam, dia harus melayani seorang laki-laki yang berperangai kasar. Kinara menolaknya dan kabur dari tempat itu. Dia terus berlari sekuat tenaga, dan tanpa disadarinya, dia ditabrak mobil. Orang-orang berkerumunan di tempat kecelakaan itu. Tak sengaja, Rayana melewati kerumunan itu, dan karena penasaran, dia menghampiri kerumunan itu. Rayana kaget melihat siapa yang menjadi korban tabrak itu. Kinara yang berpenampilan layaknya kupu-kupu malam itu kini terlihat kurus, ditambah dengan bercak darah di wajahnya yang terlihat kaku karena tabrakan itu. Tanpa berpikir panjang, Rayana segera membawa Kinara ke rumah sakit. Rayana merawat sahabatnya itu hingga sembuh kembali. Setelah sadar, Kinara memeluk sahabatnya itu dan meminta maaf padanya. Dia juga menceritakan tentang pernikahannya, pekerjaannya, dan juga anaknya yang dalam keadaan bahaya. Mendengar cerita Kinara, Rayana menangis dan langsung menelpon kantor polisi, melaporkan kejadian itu dan perlakuan Bagas dan mertua Kinara. Singkat cerita, Bagas dan ibunya tertangkap dan dipenjara. Kini Kinara berencana untuk pulang kampung bersama anaknya. Dia sangat berterima kasih kepada Rayana atas segala kebaikannya. Ketika Kinara tiba di kampung desa mereka, salah satu warga mengabarkan kepulangan Kinara kepada ibunya. Betapa girangnya hati ibu Kinara. Ia segera berlari menjemput anaknya itu. Ibunya menangis, bahagia, terharu, dan sedih. Semua rasa itu bercampur aduk dalam linangan air mata saat memeluk Kinara. Melihat anaknya yang kurus dan pucat itu, ibunya semakin terbalut dalam tangisan bersama Kinara. Kinara berlutut dan mencium kaki ibunya, meminta maaf pada ibunya. Ia menangis menyesali segalanya. "Nah, bangunlah. Ibu sudah memaafkanmu. Yang terpenting bagi ibu adalah kamu kembali lagi pada ibu. Setelah 8 tahun lamanya. Yang terpenting bagi ibu adalah kamu sehat, nah." Setelah itu, Kinara menceritakan segalanya. "Ibu, ini cucumu. Namanya Bara. Dia anak baik, Bu. Mungkin ikut darah ibu dan bapak." Mereka pun berpelukan. Dan akhirnya ibu Kinara bahagia, apalagi ditambah lagi dengan cucunya. Jadi semakin ramai.
Setiap sore mereka selalu mengunjungi makam sang ayah untuk berdoa. Beberapa minggu kemudian, Kinara merasa pusing dan demam. Dia pingsan. Ibunya sangat khawatir dan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, hasilnya Kinara terkena penyakit yang paling ditakuti semua orang, HIV. Ya, Kinara terkena HIV akibat kerjanya di dunia malam waktu itu. Mendengar hasil tes itu, ibunya sangat sedih. Berbagai olokan dan hinaan dari masyarakat desa ditanggung oleh kuping dan hati ibunya. Namun itu tidak menjadi masalah buat ibunya dibandingkan dengan kehilangan Kinara untuk kedua kalinya. Ibunya selalu berdoa agar Kinara bisa sembuh kembali. Namun Tuhan berkehendak lain. Kinara pergi menyusuli ayahnya untuk selamanya, meninggalkan anaknya dan juga ibunya yang masih menangis meratapi nasib anaknya. Tetapi saat dia meninggal, ada senyuman di wajahnya. Mungkin ia bahagia telah mendapat maaf dari ibunya, dan dia tidak takut memikirkan kehidupan anaknya, sebab dia tahu bahwa anaknya berada pada tangan yang tepat, ibu. Oke sahabat Hits Kreatif, itu tadi kisah tentang bunga desa yang terjebak pada dunia malam. Pesannya adalah, bagi orang tua, jangan terlalu memanjakan anak-anak Anda secara berlebihan, tetapi ajari mereka agar bisa mandiri. Bagi anak, janganlah memaksa keadaan orang tuamu, sebab karena rasa sayang mereka kepadamu, kadang mereka membahayakan diri sendiri. Sedangkan bagi para lelaki, wanita bukanlah sebagai objekmu untuk melampiaskan nafsumu semata, tetapi hargai dan cintai dia seperti ibumu, karena tanpa dia anak-anakmu pun takkan ada. Semoga kisah ini bisa menginspirasi Anda ya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Oke, bye-bye.